Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang diketahui, di video ini saya akan mempresentasikan tentang teori kebenaran pada filsafat ilmu pengetahuan. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yupita, saya dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak, program studi ilmu pemerintahan. Langsung saja kita mulai pada presentasinya. Teori kebenaran. Di presentasi ini saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, ada 4 materi yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu yang pertama ada teori koherensi, dan yang kedua ada teori korespondensi, dan yang ketiga ada teori pragmatis, dan yang terakhir ada teori konsensus. Sebelum memulai penjelasan pada teori koherensi, untuk teori koherensi dan teori korespondensi itu digunakan dalam cara berpikir ilmiah. Untuk mendapatkan kebenaran yang sifatnya ilmiah, maka akan menggunakan teori koherensi dan teori korespondensi. Sedangkan untuk teori pragmatis dan teori konsensus itu bukan merupakan atau di luar himpunan dari cara berpikir ilmiah. Jadi, yang digunakan dalam cara berpikir ilmiah adalah dua teori ini, yaitu teori koherensi dan teori korespondensi. Pada dasarnya, manusia mempunyai otaknya masing-masing. Manusia itu unik, artinya tidak ada yang sama. Sekalipun manusia itu terlahir kembar, mereka tetap memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam mendapatkan pengetahuan. Manusia mempunyai jalan pikirannya masing-masing untuk mendapatkan pengetahuannya, dan yang pastinya pengetahuan tersebut akan berbeda-beda. Kita masuk yang pertama, yaitu teori koherensi, yaitu penalaran teoritis berdasarkan logika deduktif. Suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Dalam epistemologi, terdapat beberapa teori kebenaran yang dominan, yaitu tadi ada teori koherensi salah satunya, dan teori korespondensi, teori pragmatis, dan teori konsensus. Untuk contoh, dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar dalam teori koherensi, misalnya begini, kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Dan juga suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan atau koheren dengan proposisi-proposisi lain yang benar. Dan suatu pernyataan bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Jadi itu adalah untuk teori koherensi. Dan yang kedua, kita masuk ke teori korespondensi, yaitu logika deduktif. Suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang didukung pernyataan tersebut berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Adanya kesesuaian atau persamaan antara pernyataan dengan kenyataan sesuatu itu sendiri hanya berlaku pada objek empiris atau sudah dialami sendiri. Dan yang ketiga, ada teori pragmatis. Suatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar jika mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Jadi teori ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, teori ini tidak mencakup pada pengetahuan ilmiah. Jadi jika suatu
sesuatu pernyataan itu berguna pada orang banyak, maka pernyataan tersebut bisa dikatakan benar. Jika suatu pernyataan atau pemikiran bermanfaat bagi manusia, maka pernyataan tersebut benar, tidak menggunakan logika deduktif atau induktif. Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Dan teori yang terakhir itu teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dari suatu konsensus atau kesepakatan bersama dengan syarat-syarat tertentu. Artinya di sini jika suatu pernyataan itu dihasilkan dari suatu kesepakatan, maka pernyataan tersebut bisa dikatakan benar dengan syarat-syarat tertentu. Jadi teori ini sama seperti teori yang sebelumnya, yaitu mereka tidak menggunakan cara berpikir ilmiah. Manfaat atau kegunaan dari teori kebenaran adalah untuk mendapatkan pengetahuan atau menjawab yang benar, dan sebaiknya kita menggunakan teori koherensi dan korespondensi. Kenapa? Karena untuk teori pragmatis dan konsensus itu dihasilkan bukan dari proses berpikir ilmiah. Jadi, kalau sebaiknya kita menggunakan teori yang pertama dan yang kedua, yaitu teori koherensi dan teori korespondensi, karena kedua teori itu dihasilkan dari cara berpikir ilmiah. Jadi itu telah melalui prosesnya, maka teori itu paling bisa dikatakan paling memungkinkan untuk bisa kita percaya begitu. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dari presentasi singkat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.